Lakhrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min nafi'ah. Allahumma arfa' lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina bidarin amin. Para bro-bro semua, bro itu apa, bro doli apa gitu. Sudah lama saya nggak buka-buka lagi karena ini tinggalannya Gus Dur, jadi maka saya ngepet-ngepet lagi tentang tulisannya beliau 20 tahun yang lalu waktu masih di radio gitu kan. Judulnya komplementer atau alternatif. Jadi Islam di Indonesia datang dari negeri lain, datang ke Indonesia merupakan komplementer atau sebuah alternatif. Komplementer itu adalah ada barangnya sudah ada di sini, kemudian disambungkan dengan Islam itu. Itu komplementer. Kalau alternatif, tadinya Buddha, Hindu, terus ada Islam. Manakah dalam sejarahnya Islam di Indonesia itu alternatifkah atau komplementer? Hal ini pernah didiskusikan di Universitas Paramadina oleh Gus Dur sendiri, kemudian disergah istilahnya kan di debat sebagai penyangga, yaitu saudara Udil Absar dan saudara Guntur. Dan ini memang kadang-kadang suatu pekerjaan yang aneh buat Gus Dur itu, atau pendapat yang aneh, yang nyeleneh lah gitu kan. Sehingga akhirnya ada oposan yang lain mengatakan, kelompok radikal itu mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah alternatif. Jadi harga mati gitu kan. Tapi Gus Dur tidak. Gus Dur mengatakan komplementer, menyempurnakan apa yang ada. Maka budaya yang ada tidak dibuang selagi itu tidak berkenangan dengan syariat. Maka terjadilah dengan yang sekarang ini. Gus Dur melihatnya pada pagelaran wayang yang sebagai budaya yang lama. Wayang adalah merupakan budaya bukan Islami yang semula itu, yang akhirnya diislamkan oleh para wali dengan cara tadi komplementer. Artinya sudah ada, tidak dibuang itu wayang. Sehingga di dalam pewayangan itu kan ada Kurawa, ada juga Pandawa. Ini yang Kurawa kalau sampean tahu di dalam perwayangan itu adalah golongan-golongan koboi. Samburadul nggak karuan itu Kurawa. Atau bandit. Ini cerita klasiknya dulunya gitu kan. Namun Kurawa ketika itu adalah calon komplementer bagi Pandawa. Kan biasanya di dalam Islam itu mengatakan ada kanan, ada kiri. Iya kan gitu. Bicaranya kan kalau halal haram kanan kiri gitu kan, Islam kan begitu.
Sehingga terjadi di dalam dunia pesantren. Pesantren dijadikan itu adalah merupakan sebuah komplementer yang dulunya sudah ada antara pondok dengan pesantren. Pondok itu adalah bahasa Arab atau bisa dikatakan pemondokan. Tuh di ente kalau pergi ke Saudi funduk dan funduk banyak sekali. Tapi nggak ada pesantrennya. Dan ini digunakan dalam bahasa-bahasa sehari-hari di dalam dunia Islam. Kata pondok yang berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti tempat penginapan, buat para penjalan sufi. Tetapi kata pesantren sendiri berbeda, yaitu adalah merupakan istilah tempat tinggalnya para santri. Santri sendiri juga itu bukan bahasa Islami. Cantrik asalnya kan. Orang yang tinggal di padepokan, yang dulu rambutnya gondrong-gondrong, bawahnya keris, itu cantrik sebelum masuk Islam. Itu dari bahasa Pali. Bahasa Pali adalah bahasa Hindu. Pali tentu biasanya diambil dari India sana. Digabungkanlah menjadi satu pondok pesantren apa yang terjadi sekarang. Ditambahin lagi ada manhajul ilmi di dalam ajaran pondok pesantren Arab sedikit kan. Makanya pesantren yang lama-lama itu tidak mau pakai bahasa Arab. Nggak ada pesantren lama-lama. Gontor aja nggak pakai ini enggak. Pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Tebireng, ya kan? Pacul Goang, apa kok sekarang kan kalau salam gitu kan pakai bahasa Arab kan pakainya. Kayaknya nggak bisa masuk surga kalau nggak pakai bahasa Arab. Padahal pendahulu kita tidak begitu, pondok Ploso, pondok Takeran, ya. Macam-macam pondok, tidak menyebutkan nama identitas. Saya tahu deh nanya apa ini apa Arabnya gitu ya, tapi orang mengatakan tetap Joso, Peterongan, Tebuireng, Seblak. Yang disebutkan adalah tempatnya. Tegalrejo, Sidogiri, Krapya, Saritem. Oh, masuk ya? Sarkem, Doli itu kan. Tapi dalam ajarannya yang klasik tetap klasik. Banyak sekali pondok pesantren, masih ratusan yang tetap menggunakan kata-kata yang lama. Pondok pesantren Pagentongan di Bogor, enggak pakai ausalam al-ulya apa, enggak. Dia tetap bertahan dengan itu. Tidak pakai menggunakan boarding school, Avicenna, apa-apa, tidak. Nah itu. Akhirnya saling membutuhkan antara budaya yang lama dengan budaya yang baru dibawakan oleh Islam. Bahwa pondok pesantren lama sekali menggunakan simbol-simbol yang telah ada. Lama. Biasanya pesantren kan seperti pewayangan gitu. Yang kanan dan kiri kiai dengan santri, di tengah layar. Disitulah tempat ilmunya, tempat menempah ilmu biasanya di masjid. Kanan rumahnya kiai, tengah masjid, ya kan? Kalau ini dibilang mengsle ya nggak apa-apa gitu kan, kanan sini, misalnya madhabnya kemana, kanan adalah rumahnya Abah, kirinya itu adalah masjid kan.
taruhlah sebelah sananya kita anggap saja karena itu kita santri Kalong adalah rumahnya para santri. Kumpul di sini. Lihat, ini adalah tradisi kita dalam budaya nonton wayang. Wayang kan begitu. Itu dipergunakan oleh para pendiri-pendiri santren. Dan sampai sekarang tuh nggak ada yang bilang bid'ah. Ya, orang mana itu yang bicara ngomong santri? Pondok pesantren pakainya gitu. Anak santri itu bawa safu dan safi. Safinya diperas supaya susunya mengalir. Di sini digambarkan ketika itu Gus Dur menggambarkan pondok pesantrennya kakeknya yaitu Kiai Bisri di Denanyar. Antara Pandawa dan Kurawa ketemu di tengah, Kurun Setra atau apa namanya. Saya sih kalau nonton wayang tuh melihat sindennya, karena diajari Kang Dakun gitu. Waronggo itu Waronggono ya. Kalau Waronggo siapa? Di sini pula terbukti bahwa Islam dalam pandangan pondok pesantren adalah suatu yang berpandangan berwatak komplementer terhadap hal-hal yang terjadi di pesantren. Menyempurnakan. Dulu para santri kelompok-kelompok Hindu juga ada pesantren. Ya kan? Ada yang ngarang keris, bikin keris, empu gandring, empu ini. Empu Ramli, itu sama aja kan di sini juga. Semuanya berjalan gitu, sehingga ketika masuk globalisasi agak kaget, tercengang gitu kan pondok pesantren juga. Padahal peran-peran tidak dikatakan langsung pondok itu modern, tangga pada sekolahnya sudah pakai bangku, nggak tiarap lagi. Saya mengenang waktu kecil itu pesantren itu cuma 2 tahun sekolahnya tiarap karena nggak ada bangku. Setelah itu dibelikan bangku. Cuma ya begitu, satu bangku isinya orang 6, orang 5, jadi kayak sekarang itu kalau ikut angkot gitu kan, nulis sampai minggir-minggir gitu kan. Yang penting datang itu bisa belajar, bisa ngapal, bisa setoran. Itu aja. Apa artinya saya nggak tahu gitu. Just pokoknya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki tuh sampai akhir, gitu kan. Ngerti sih juga enggak gitu kan. Warfabi wawi mansiban fatan wadul kasan kadikru wes. Kayak bener-bener ada yang sungsang. Dari bawah sampai ke atas sama orang wah gendeng gitu kan. Pesantren punya nilai-nilai sendiri. Maka apa yang dinyatakan di atas oleh penulis, oleh Gus Dur sendiri, Islam membawakan manifestasi komplementer dalam kehidupan. Pendapatnya Gus Dur. Sementara kelompok lain tidak, bahwa Islam adalah satu alternatif. Kalau nggak modern, Islam. Ini akan mengakibatkan pendidikannya berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Orang NU kan beragama Islam, bernegara pakai Pancasila, itu kan akibat komplementernya gitu kan. Nggak pernah menunjukkan, wah enggak, harus Islam, tidak. Beragama tetap Islam, masa agamanya Pancasila, kan tidak. Bagi kelompok-kelompok yang konservatif, ya pesantren konservatif, katanya kuno lah gitu kan.
Yang modern merasa bangga dengan penolakannya Undang-Undang Pancasila sebagai dasar landasan organisasi. Menang dia gitu kan. NU tidak. Beragama NU, bernegara Pancasila. Ya wis selesai. Beberapa kali NU mengalami percobaan, ya sampai sekarang ya anteng-anteng saja. Mereka pada ngikut kan sekarang. Yang akhirnya pada nanti besok malam Jumat yang akan datang atau malam Minggu yang akan datang, PAN itu ngundang Habib Syekh. Iya kan? Heran tumben seumur hidup PAN mengundang Habib Syekh. Kok laris jadi PAN sekarang? Setelah reformasi ganti ketuanya mungkin, dan isinya sekarang artis-artis semua. Habib Syekh, omai ramanya Arab. Kan biasanya Habib Syekh yang undang itu adalah kelompok NU, karena gampang dikibulin sih. Sholawatnya saya takut bagus gitu kan. Saya ini senang orang Nahdlatul Ulama begini begitu. Saya lahir, nanti di tempat yang lain beda lagi. Ngantem ulama NU. Kalau lagi dia banyak teman-temannya beliau, seperti Kang Mehmet kan itu kan teman-temannya beliau, dia kan Habib sebetulnya. Bahlawi apa Bahlawi atau Bahlulawi saya nggak tahu. Rame itu saya kalau nyetel itu wah gitu kan. Habibnya Irul kan, yang rambutnya kuning kan, ngomong karuan-karuan. Yang satunya belum berani keluar karena belum selesai urusannya dengan pidananya, masih ada wajib lapor. Ngumpet-ngumpet dia. Tapi yang ngawasin tetap aja si Dudung Abdurrahman. Ketika kaum fundamental mengatakan bahwa Islam mempunyai nilai-nilai sendiri, tidak begitu. Islam sih Islam, nggak ada campur wayang-wayangan apa itu nggak ada. Sekarang sholawat doyan, tahlil doyan, ono gitu di Mekah tahlilan itu, boten. Itu kan budaya Jawa disemir pakai bahasa Arab, akhirnya tahlilan. Orang kalau ada orang meninggal tuh orang Arab tuh duduk satu baca Quran, satu murotal enak, minum kopi ngemut permen, udah. Nggak ada kayak itu. Afdalu dzikri falamanahu la ilaha illallah. Nggak ada. Doanya bawa kayak tadi. Mintanya banyak itu. Untuk makan bakso. Lamaan hadiahnya. Doanya itu dulu. Tapi tetap Gus Dur mengatakan iya sih ada dua watak di dalam Islam. Yang satunya ada watak komplementer, ada juga sepatunya watak alternatif. Mencoba untuk memberi suatu gagasan sehingga dipertemukan di dalam ketika mempikiran dia bahwa pengen buat partai yang isinya adalah nasionalis, religius nasionalis. Orang ditiru semua tuh. Bapak lihat. Padahal dari awal Gus Dur pegang PKB itu adalah religius ya nasionalis. Kan kita sudah mengatakan kita beragama Islam, bernegara dengan Pancasila. Itu yang maksudnya itu kan. Oh ya macam-macam dituduh Yahudi lah yang apa. Bukti sekarang dengan adanya perang Palestina sudah tidak lagi membedakan antara Islam dan Arab.
dan Israel sekarang adalah berbicaranya tentang masalah kemanusiaan. Tidak ada yang lebih penting daripada politik, adalah kemanusiaan. Islam adalah kemanusiaan. Akhirnya gitu kan. Yang ada di dalam benak sampean dengan ada kejadian Palestina, kasihannya anak kecil, kasihan kan. Sudah tidak lagi bicara mana Arab sama Israel, Islam sama Yahudi apalagi. Pada periode-periode yang sekarang-sekarang ini sudah tidak membicarakan Muslim. Memang betul mayoritas Palestina adalah Muslim. Tapi tidak ada juga Kristennya. Ada juga Druznya di situ, ya macam-macam. Terus apakah di Israel itu semuanya Yahudi? Tidak. Macam-macam. Tapi sebagai catatan, beda Yahudi dengan Zionis. Ini yang itu bisa juga mewakili yang di kita juga bisa jadi Zionisme. Negara miliknya sendiri itu kan Zionisme akhirnya. Oh, bagaimana caranya itu kan supaya anak saya jadi wapres. Tidak caranya kata orang itu. Saya sih golput tetap. Sakitnya di sini nih. Ada Golkar ya, Pak. Itu. Ini saya gambaran tulisannya beliau ketika 20 tahun yang lalu di radio. Ada kalanya yang digunakan adalah pendekatan komplementer, ada kalanya pula pendekatan alternatif. Jadi kita dua-duanya bisa religius, bisa nasionalis. Gitu loh. Yang menghadapkan budaya yang berbeda-beda ketika itu. Suatu yang menarik untuk disaksikan sekarang ini sering terjadi berulang-ulang antara komplementer dengan alternatif, antara nasionalis dengan religius. Wassalam. Lanjut tafsir. Udahannya. Kalau udahannya pulang. Ngapain ngobrol sama pengamat-pengamat yang gak jelas? Kalau subuh ribut pengamat, Masya Allah. Siang juga itu saya bilang dagang itu nanti kebacok, salah ngiris. Paduli itu kan. Yang lagi nyerut. Iya. Yang lagi nyerut kayu ngoceh juga, ya Allah. Apalagi Imam Bonjol itu ngapain ke Imam Bonjol? Cari bendera dia Imam Bonjol. Belokan tuh Imam Bonjol, belokan gunung gede bener. Buat tiap pagi di situ lewat yang arah ke Kuningan. Ya Allah. Cari rontokan bendera. Buat sabut-sabutin tuh bendera yang di jembatan Kuningan, buat jahit lumayan. Buat nutupin burung. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina, benar enggak? 28 ya 29. Dimulai dari alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa akhallu qawmahum darul bawar. Jahannam yaslawnaha. Sukron udah datang Sukron. Ya terus. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul
تمتعوا فإن مشيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Alam taro. Ya, kita belum jelas ini sekarang, belum nampak munculnya ayat ini terjadi di masyarakat. Menurut saya, wa ja'alu lillahi andada juga masih belum terlihat. Kalau di Indonesia, mungkin di luar negeri udah kelihatan. Ini tapi kul tamat tahu. Udahlah kamu enak-enakan aja. Ini enak-enakan aja itu kepada siapa nih sebetulnya? Kul katakan Muhammad tamat tahu. Apakah terhadap orang Islam ataukah terhadap orang Muslim? Kalau saya sih pengennya terhadap orang Islam udah. Kan sama saja kul tamat tahu, berjoget-joget lah gitu kan, enak-enakan. Maksudnya kepada kelompok yang tadi, yang bandel tidak mau diajak untuk masuk ke agamanya Allah. Malah tambah nggak karuan-karuan dia, gitu kan. Saya belum lihat kejadian di Yahudi itu menantang Tuhan, masih belum lihat. Statement-statementnya itu belum lihat. Yang ada bahwa Yahudi itu Abul Anbiya, betul. Kemudian kelompok yang lain itu bukan, itu baru ada. Tidak seperti waktu zamannya Nabi Musa. Ini kan silakannya kalau kita Islam yang matang itu ngomong Islam, ayo coba gitu kan. Kalau benar-benar kamu itu mengajak kita mau beriman kepada Allah, tunjukkan Tuhanmu. Silakan itu kan. Yahudi kan begitu kerjaannya. Tapi jangan kaget gitu loh. Jangan kaget. Maksudnya tamat ta'us. Kalau bahasa Jawa itu rasa no, wapokmu kapokmu kapan gitu kan. Silakan kamu mau jungkir balik silakan. Toh akhirnya kembalinya fa inna masirakum ilan nar. Bukan kita berarti tidak mau bersenang-senang. Janganlah bersenang-senang. Yang senang-senangnya itu mengakibatkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bersenang. Kemarin itu di YouTube kan rame itu pro kontra Coldplay ya. Yang satunya haram, yang satunya boleh, lucu gitu kan. Ya. Karena LGBT-nya juga nggak ngerti apa itu LGBT. Pegel saya nerangkan LGBT. Udah. Kalau saya ceritakan nih, detik ini saya punya teman mukanya laki-laki tapi ininya adalah perempuan. Bewok, namanya Amar. Jenis kelaminnya perempuan belum ganti. Coba. Terus dibilang kan LGBT begitu kan.
Dia lagi nulis tentang risetnya tentang query. Jadi LGBTQ ada. Itu yang tahu Romli saja di sini. Dia ketua cabang. Di Jakarta tuh ada cabangnya gitu kan. Ya pimpinannya Ramli. Terus satunya ayat yang mengatakan Qul ya Muhammad li ibadi, kepada orang-orang yang mengerjakan sholat ini, wa yunfiquna mimma razaqnahum, yang memasukkan hartanya ke tromol tadi. Ada nggak yang masukkan tadi? Di sini soalnya sirron wa alaniyah. Ini urusannya si Hendra nih. Ada nggak ada yang masuk sirron barangkali? Ngumpet-ngumpet di bawahnya gitu, nempel ada ratusan dolar gitu. Wah alannya ya begitu, kalau mutil kencering gitu kan, alannya terang-terangan. Tapi kita masih kalau tidak dikerjakan, masih ada kesempatan mingki bali yaumin, dari hari di mana hari itu jual beli sudah nggak berlaku. Pertemanan sudah nggak ada, sudah nafsi, yaitu yaumul kiamat 1. Mundur lagi ketika kamu sedang idza balaghatir ruhu al-hulqum. Ketika roh udah cengkok, ya kan? Tutup semua, dibukalah rahasia Allah. Kamu melihat segala dosa dan pahala yang telah dikerjakan. Alias sakaratul maut. Masih lama, kita masih gagah-gagah. Sering-seringlah bersedekah. Jangan nunggu nanti kalau kaya. Nanti kalau Abah datang, saya dapat dikasih duit sama Abah, saya mau sedekahan. Begitu datang kasih duit, kabur duluan. Enggak nuduh, enggak. Ada kayak saya gitu kan. Yang tadinya sih, itu saya kalau sembuh akan sedekah ABCD. Kalau mau dapat ini sedekah ABCD gitu kan. Saya nyumbang ke Palestina ABCD. Ini aja yang di sini tuh ribut Palestina, nyumbang apa coba ke Palestina? Doa nggak dikabul-kabul. Kurang apanya berdoa sampean? Sejak mulai Palestina digusur, udah berdoa kan, Allahumma asgil. Wah itu yang namanya sholawat asgil itu banyak. Wampakan apa dapil wa'aduwana wa'aduwul muslimin, ada kan. Wa'aduwul Palestina, musuhnya orang Palestina begini kan banyak itu aja. Kondilala sampai sekarang nggak menang-menang. Tadi malam baru namanya gencatan senjata. Yang saya akun hebatnya si Hamas itu nyimpen Sandra sampai bisa dibawa ke Qatar, itu saya lagi pusing gitu kan. Liwat mana itu kan. Terus yang pakai ilmu nujum, ini kan dibelain pasukan putih. Di mana saya buktinya pasukan putih itu? Kan banyak sekarang buzzer pakai kayaknya kayak tank beneran, padahal itu bukan itu. Ya kan, apalagi yang dari tribun itu kan. Tribun kan gencar itu. Kalau saya kan pengen, walaupun itu sepihak ya, beritanya sepihak, tapi saya pakai Jazirah Arab, Jazirah Inggris, BBC, VOA, apa dijejer gitu loh. Apa yang dinyatakan sama mereka, sampai di mana mereka gitu. Iya kan? Kalau ribut sekarang. Kalah sama artis-artis saja kemarin pada ngirim gitu kan. Tapi saya sudah mengatasnamakan Pondok Pesantren Soko Tunggal. Ngirim berupa pampers pada tahap pertama dan softtek. Serem kan ya. Softtek saya kirim minta. Tapi itu sangat-sangat berguna sekali.
Saya yakin buat ibu-ibu atau anak muda dalam keadaan begitu, Masya Allah morat maritnya nggak karuan-karuan itu. Dalam keadaan lari-lari, punya begitu masalah, disumpel pakai apa coba? Pakai anduk, anduknya ketinggalan di rumah. Kertas semen nggak ada. Ya mudah-mudahan bermanfaat semua mengataskan nama dari Pondok Pesantren Soko Tunggal plus KBGD itu kan. Ente nggak tercatat, yang tercatat adalah Soko Tunggal, nama seseorang yang nggak ada gitu kan. Ya itu atas nama udah kirim 2 kali, nggak tahu ketiga kalinya si pabrik itunya mau nerima enggak gitu, nggak bayar gitu kan. Ya datang ke situnya kan perlu komat kabit, bagaimana dia mengeluarkan barangnya untuk kepentingan Palestina gitu kan. Ya kasihan gitu kan, karena demi kemanusiaan aja. Secara pribadi sih saya jengkel sama Palestina tuh. Jengkel. Buktinya Mesir aja nggak nerima untuk relokasi di tanahnya Mesir. Ruwet soalnya nantinya. Istilahnya kalau berdua main gitar, main catur, berempat, berlima, berenam, bersepuluh ngapling tanah. Itu wataknya gitu kan. Sekali terus Allahu Akbar. Bayangkan coba. Masih ada beberapa kelompok pemuda masih celongo. Kenapa nggak sekalian berjuang? Ada gap apa antara banyak kan lihat di foto itu kan pemuda semua itu. Laki-lakinya itu kan gagah-gagah. Ya walaupun dia membantu orang-orang yang lagi sakit, tapi kan sebetulnya dia panggul senjata lawan itu sebisanya. Itu. Jadi kurang yang namanya kebangsaannya. Nah ya itu hubul wadon minal iman akhirnya kan. Jadi sekarang bukan banyak janda di sana tuh, banyak duda. Karena 34 dari 14.000 itu adalah perempuan dan anak-anak. Tapi saya kebayang sekian puluh tahun lagi mereka itu jadi pendendam. Jadi pendendam itu yang nggak ada ininya, yang ininya itu jadi pendendam. Orang tuanya akan didik akan begitu. Jangankan itu saya aja dendam bener sama DI gitu kan. Sawah dibakar. Masuk Golkar dendam bener sama Golkar gitu kan. Orang tua dikebuki. Karena gara-gara tidak masuk Golkar. Ya nasib itu kan. Udah jadi presiden dibanting. Nah kan diturunkan, ponakan yang ikut pecat masih kurang nemen gitu kan. Giliran mati meninggal rebutan dicari. Orang-orangnya masih nongkrong di Tebu Ireng di bawah pohon kelapa. Gus Dur masih di sana masih nongkrong, belum diperiksa. Ya habis yang ziarah nggak selesai-selesai. Katanya kan 7 langkah orang yang mengantarkan mayit maka baru malaikat masuk. Sekarang penuh terus gimana? Malaikatnya udah, dia aja ada gitu kan. Ada nongkrong dia di luar. Iya lagi kopet juga tenang-tenang aja, orang pada mati dia tenang tuh. Nganu loh, aku ini coba itu karena iku loh, wong ziarah gak selesai-selesai. Nah urusan tuh sing ziarah gitu kan. Siapa itu pengek begitu tuh? Batuk apa kena santet itu? Allahul ladzi khalaqas samawati. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok kurang banyak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi
البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار. Allahu Akbar. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar di dalam orbitnya. Dan telah menentukan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sampean itu diseneni pangeran. Gusti Allah mengatakan, "Nas, ngomong apa kowe?" Itu kan. Anda itu zalim. Bukan zulmun, dia zalim. Zalim anda. Nikmat sekian banyaknya masih tetap nggak percaya. Duitnya belum kemerutuk dari langit, ngelahir nggak pakai duit tuh ya. Iya, kita merenung sedikit lah gitu kan. Alah katanya, Pak Wahid kan cuma ngomong doang. Kita kan lapar makan nggak tahu gitu kan. Hendro kan begitu. Hendro, bukan Hendro ini, Hendro ini itu masalahnya. Masalah sek, kalau tanya sek sama Indro di sebelah sini. Kalau weteng kosong sana tuh Indro sana tuh. Iya, kita perlu jenak, kurang apanya sih? Kurang ajar gitu tuh. Kan makanya dikatakan azalun, kita tuh memang itu. Ngitung-ngitung nikmatnya Allah. Mama khalaqta hadza batila. Ngitung mata aja kenapa jadinya begini, hitung terus kenapa jadinya begini, kenapa enggak bolongannya ke atas gitu kan susah nih lagi musim hujan, bisa kelepek-kelepek kan deh bolongannya taruh di atas gitu. Kalau telinga ditaruh di pantat gitu ya keicek terus gitu kan. Ya kita udah biasa ditaklim summa radadnahu asfala safilin, aspal aja gitu kan. Paling bawah, apalagi sapilin gitu. Sombongnya pakai kaos putih ada tulisannya Gus Dur. Belum bayar Pak. Kon ke siapa? Adi lagi, komplimen lagi gitu kan. Ngapain bersih? Udah ganti kaos. Apa yang bersadu sebentar lagi haul ya. Perlu diketahui saya tidak jadi kepala rombongan, bebas jadi cuma tetap cari petinggi di sana duduk manis gitu kan. Ya maklum mantan mantu gitu. Nih nggak ada yang sama Inayah nih, mumpung ada sekretarisnya di sini. Di sini ada nggak yang mau ngelamar Inayah? Mumpung ada Endro. Hendro, Comblang ini Pak. udah nggak pakai botak lagi kan sekarang, bebas kan bisa maju. Pakai kurikulum putih ente langsung mau ibu, nanti saya yang meriksa gitu kan. Nggak selesai itu Dro. Ya Allah saya sampai puyeng. Jadi artis dari santri. Saya udah nyari dari Sabang sampai Merauke. Kalau jadi gini dia mayah-mayah. Ya Allah gitu. Hendro aja udah pusing gitu kena ajudannya.
Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saya sudah nggak ngerokok tuh, enaknya ngerokok aja, saya tuh nggak kepikir itu sekarang. Itu kan enak tuh kalau habis makan tuh, waduh nikmat cetes. Gitu. Apalagi ngerokok di pinggir jalan sambil nunggu taksi. Kalau sekarang saya nunggu taksi, nunggu apapun di pinggir jalan, ditawar orang gitu kan. Gitu kan, langsung gitu kan. Nggak gagah sama sekali itu. Pleot dia, hai mas, gitu kan. Iya sih. Wah, kalau dunia tasawuf itu, kata yang masang ahli tasawuf, wah, ente-entean gitu. Manusia itu nggak pernah syukuran gitu kan. Tinggal syukurin lo gitu kan. Syukur itu ya sudah pertama diselesaikan sholatnya gitu. Ya, dan lain sebagainya dituruti gitu kan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.